Bapa di surga, urapan Roh Kudus-Mu kiranya terus menjadi bahagian kami. Sehingga apabila kami mempelajari sebagian pada firman-Mu, dapat menguatkan kami, membawa kami hidup lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Sertai sepanjang hari ini, sertai perbaktian kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, selamat pagi semuanya. Saya senang kita boleh berada pada pagi hari ini. Dan pagi ini satu pertanyaan yang bisa menjadi judul untuk renungan kita. Mengapa misionaris kesehatan? Mengapa pekerjaan misionaris kesehatan? Saya tahu saudara-saudara memilih untuk menjadi misionaris. Tapi pertanyaan saya, apa alasan saudara memilih menjadi pekerja misionaris khususnya di bidang kesehatan? Kira-kira apa alasan saudara? Tadi malam saya senang, saya menyambung dari pelajaran Pastor Ok tadi malam, sengaja saya simak dan saya sambung pada pagi hari ini. Saya mau tanya saudara, apa alasan saudara? Mungkin dari Papua, apa alasan menjadi pekerja misionaris kesehatan? Saya tidak mau tanya Memdike di sini karena beliau bosnya. Saya tanya dulu, ada bagaimana? Lagi tanya Ibu Ninfa, wah itu bosnya di sana itu. Apa alasan saudara menjadi pekerja misionaris kesehatan? Ya. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sakit rohani dan jasmani. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang sakit rohani dan jasmani. Saudara, kalau saya tanya jangan takut menjawab. Apapun saudara jawab tidak akan salah. Karena itu pandangan saudara. Jadi jangan salah, jangan takut salah. Sekarang saya tanya, apa tujuan menjadi pekerja misionaris kesehatan? Dari IAFCO? Ada? Apa? Kita tidak tahu apa tujuan. Sangat riskan saya masuk satu pekerjaan, saya tidak tahu apa tujuan saya. Kenapa saya berada pekerjaan misionaris kesehatan, saya tidak tahu tujuan. Gimana? Untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Manis sekali, bagus sekali. Ada lagi? Ini misionaris senior ini. Jimmy. Yesus berkeliling ke seluruh kota dan desa. Dia menyembuhkan orang. Ini ayat Alkitab ini. Mengabarkan Injil. Kenapa harus menjadi misionaris kesehatan? Jawabannya ada di tulisan Ronobuat. Dia bilang, karena misionaris kesehatan adalah tangan kanan penginjilan. Misionaris kesehatan adalah tangan kanan penginjilan. That's right. Nah saudara yang kekasih, kita mau terlibat di dalam penginjilan. Makanya kita memilih untuk itu. Nah saya coba kita lihat. Inilah melalui contoh kehidupan Yesus sebagai misionaris kesehatan yang sejati. Tadi malam sudah diterangkan banyak kutipan. Tadi malam katakan Kristus menetapkan pola perangan yang efektif. Untuk itu gereja pada hari ini dapat mengikuti jejak Yesus dan melayani kebutuhan manusia. Apa yang dijawab tadi benar. Melayani kebutuhan manusia secara jasmani dan rohani, mengikuti jejak Yesus, memberikan pekabaran. Luar biasa. Jimmy tutup dengan ayat Alkitab yang luar biasa. Seperti Yesus berkeliling, masuk ke desa-desa, kampung-kampung, pergi menyelamatkan orang, pergi mengajar, bahkan menyembuhkan orang. Lihat pekerjaan Yesus di dunia ini. Bagaimana, apa yang dia buat. Nah Tuhan memberi umatnya perintah untuk melihat banyak hal pada pekerjaan misionaris kesehatan. Banyak hal yang kita buat di dalam pekerjaan misionaris kesehatan. Tadi malam saya senang. Ilustrasi ini saya sudah dengar berkali-kali. Tapi tadi malam ilustrasi ini kembali mengingatkan saya. Satu sayap, kita tidak bisa terbang sendiri. Tapi kita perlu bergandengan dengan dua sayap yang ada. Banyak cara yang kita bisa buat untuk pekerjaan misionaris kesehatan. Kalau saya tanya saudara Alvin Bidi di sini, bagaimana mereka buat untuk itu? Saudaraku, di Uni Barat
Bu Ninfa sorry, di Uni Barat. Kalau saya tanya Saudara Alvin Bidi, sebentar lagi beliau akan bersiap-siap untuk pelayanan yang besar. Kenapa? Kita tunggu saja Jakarta, sering kali banjir. Biasanya tim mereka yang turun lebih dahulu. Advent Peduli, lebih dahulu ada di PAN. Ini beda pelayanan mereka. Kalau sudah mulai ada banjir, sudah ada bencana, tanya aja. Pasti Advent Peduli sudah ada depan dengan mobilnya. Nah, saudara-saudara punya yang lain, teknik yang lain bagaimana penginjilan untuk kesehatan. Nah, saudara banyak cara yang kita bisa buat di sini. Dan kita lihat sumber ini adalah Yesaya 58. Tuhan memanggil gereja melalui kebutuhan manusia. Matius 10 bagaimana Tuhan mengutus 12 murid. Kita lihat di dalam Lukas 10 bagaimana Tuhan mengutus 70 murid. Ya, kemudian Matius 28 inilah buat kita semua. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ajar mereka. Dia tidak bilang baptis mereka dulu. Ajar. Dan bagaimana kita mau masuk sama mereka, tadi dikatakan penginjilan kesehatan adalah tangan kanan. Tidak bisa dipisahkan. Saya ingin berikan kutipannya. Pekerjaan pelayan Injil sangatlah dibutuhkan untuk memberikan kestabilan dan ketetapan di dalam pekerjaan pelayanan kesehatan. Dan pelayanan ini membutuhkan tenaga pekerja kesehatan yang dapat mendemonstrasikan pekerjaan praktis di bidang penginjilan. Saudara, hari Rabu pagi saya duduk bersama Pendeta Karpena bersama Ibu Ninfa. Kami merencanakan bagaimana pekerjaan 2016 untuk penginjilan kesehatan. Saudara, banyak yang akan dibuat. Banyak rencana, hanya garis besar saja sudah hampir gak ada waktu kami. Hanya garis besarnya doang. Belum yang kecil-kecil yang kami harus kunjungi daerah. Banyak sekali rencana. Dan Papua sangat berterima kasih. Ibu Ninfa punya fokus ke Papua juga untuk tahun depan. Luar biasa saudara. Saya fokusnya salah satu ada di Malang. Saya katakan sama saudara Bambang kemarin. Salah satu fokus saya di tahun depan ada di Bambang. Di mana? Di Malang. Saudara, kita bisa lihat untuk penginjilan itu. Baik, karena waktu saya terbatas, saya percepat dulu. Apabila pekerjaan pelayanan kesehatan, ini kelebihan, dijadikan bagian dari Injil, maka hal itu akan mendatangkan kebaikan terhadap segala sesuatu yang dilakukan. Mereka akan tetap pada keasliannya dan memberikan duka. Mendatangkan kebaikan terhadap segala sesuatu. Saudaraku, saya mulai jadi misioneri. Saya mantan misioneri. Tahun 2000, bukan 2000. Tahun 81, 82. Saya misioneri di Kalimantan. Sampai sekarang jadi misioneri. Saudara tahu, saya begitu misioneris di sana, susah menjangkau orang-orang, masih pakai cawat waktu itu. Pedalaman jauh sekali. Di pelosok. Dan yang bisa masuk hanyalah dengan kesehatan. Saya banyak belajar dari orang-orang yang ada di Hafko waktu itu. Sekarang apa namanya ya Hafko? Lupa saya. Hafko dan pertama Pak Wem Sumorandak dan Manueke, Sam Manueke. Saya belajar. Dan kami diajar bagaimana, saya tidak tahu bagaimana pekerjaan kesehatan. Saya dari Unai langsung pergi. Buta sama sekali saudara-saudara dalam pelatihan. Saya tidak dalam pelatihan. Saya belajar otodidak bagaimana begini. Dituntun. Dan saudara tahu obat diberikan. Bukan hanya obat, waktu itu pakai obat tapi saya tidak minta obat banyak. Saya bilang bagaimana cara yang terbaik saya mau bikin tanpa obat. Dan kami kasih vitamin C yang paling banyak. Sakit apapun vitamin C, Dan yang paling susah adalah menolong orang yang melahirkan. 2 kali kami menolong orang melahirkan saudara. Saya buta sama sekali, buku di samping. Hanya baca. Nah, tetapi itu memulai mendatangkan kebaikan bagi segala sesuatu yang saudara buat. Apapun yang saudara buat. Saya mau lihat pekerjaan pelayanan kesehatan yang benar berasal dari Allah. Bukan dari, kalau benar kita lakukan. Pekerjaan itu berasal dari Allah, bukan dari manusia, bukan keinginan kita.
Apapun pekerjaan misioneris yang kita mau buat, ini dia. Nah, kemudian pekerjaan pelayanan kesehatan berasal dari Allah itu adalah misi paling mulia yang harus digenapi. Jadi kalau kita merasa bahwa pekerjaan misioneris kesehatan dari Allah, satu misi yang mulia, kita harus genapi. Kata genapi artinya kita harus lakukan pekerjaan misioneris kesehatan. Saudara, kalau saya mau cerita flashback, saya bukan apa-apa. Tapi begitu conference Jawa Timur pada waktu itu katakan, you berangkat sekolah, ambil public health. Wah, saya senang, saya tadinya tidak berpikir ke sana. Saya ambil dan bisa selesai dan terus bekerja di kesehatan. Dan itu jadi tujuan utama saya sekarang. Bagaimana pekerjaan misioneris kesehatan harus apa? Harus berjalan. Saudara, katakan Kristus memberi contoh untuk pekerjaan misioneris. 4 Injil mencatat banyak tentang pelayanan kesehatan dilakukan oleh Kristus. Saat ini kita akan belajar lebih dalam tentang belajar dari Kristus mengenai pelayanan kesehatan yang sesungguhnya. Ini dia. Yesus datang sebagai contoh atau teladan dari kasih Allah yang sempurna. Bukan untuk menghancurkan, menghakimi atau menyalahkan, tetapi memberi kesembuhan kepada yang lemah. Menyempurnakan karakter dan untuk menyelamatkan manusia dari kuasa setan. Yesus berikan contoh, tidak menghakimi, tidak menyalahkan dan sebagainya. Tapi karakter dia menjadi contoh. Saya percaya saudara-saudara yang terlibat di dalam misioneris sudah menunjukkan karakter Kristus. Dan akan terus menunjukkan karakter Kristus di dalam pelayanan. Bagaimana Kristus mengasihi. Bagaimana Kristus menolong orang lain. Bagaimana Kristus sangat care kepada orang lain. Dia lakukan itu di dalam pekerjaan misioneris kesehatan. Saudara, ini luar biasa. Medical Ministry halaman 20 paragraf pertama. Bagaimana Tuhan memberikan contoh yang luar biasa, bukan menghakimi tetapi dia memberikan kesempurnaan karakter untuk menyelamatkan manusia dari kuasa apa? Kuasa setan. Dan itu akan menjadi tantangan, tanggung jawab bagi kita. Baik, saya coba teruskan. Contoh apakah yang harus kita berikan kepada dunia? Kita harus melakukan pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh pekabaran Injil Kesehatan yang agung. Pekabar Injil Kesehatan yang agung. Siapa itu? Yesus. Kemudian dikatakan kita harus mengikuti langkah penuh pengorbanan yang telah dilakukan oleh Kristus. Saya jalan pagi kemarin karena saya minta pamit dari Pendeta Karpena, saya mau ke sini, dia sudah tahu. Saya katakan, pastor, habis saya makan, saya mau jalan. Dia tanya sama saya sesuatu yang sangat penting. Dia bilang, Pastor Havelar, saya mau tanya Anda, bagaimana dengan misioneris kesehatan kita? Tapi dia tanya, how about the stipend? Ya, saya harus menjawab apa adanya. Saya katakan, saya coba untuk mendekati gereja dan mission yang ada. Supaya stipend mereka bisa dapatkan. Saya katakan demikian. Tapi itu pengorbanan buat saudara-saudara ini. Penuh pengorbanan yang sudah dilakukan. Kristus memberikan contoh. Korban. Saya tidak tahu saudara-saudara. Saya percaya saudara tidak pernah menuntut stipend. Tapi saudara butuh untuk kehidupan. Tapi saudara sudah membuat langkah pengorbanan di dalam pelayanan kesehatan. Saya punya sahabat di sini, saya boleh kasih contoh, mereka punya sahabat-sahabat yang dulu namanya Bus to Bus Ministry. Ola, ya. Ini Bus to Bus Ministry. Mereka orang kerja, tapi mereka rela berkorban setiap sore hari Selasa lah ya, Senin. Mereka Senin, Minggu pagi kumpul berdoa bersama-sama, Selasa, Senin sore mereka dari bus ke bus, hanya satu lagu yang mereka punya lagu tema. Jimmy sudah nyanyi, kesehatan sangat berharga. Bagikan traktat di bus, setelah selesai pindah ke bus yang lain. Nyanyikan lagi satu lagu, setelah pindah ke tempat yang lain. Kalau saudara suruh menyanyi ini, jago menyanyi ini. Sekarang dia bukan bus to bus ministry, tapi school to school ministry di Lombok. Karena sudah pindah ke Lombok. Saudara tanya bagaimana saudara Alvin, pengorbanan yang luar biasa. Saudara tanya saudara Bambang, bagaimana pengorbanan yang luar biasa.
terjun di dalam misionaris kesehatan. Saya harus salut sama mereka-mereka. Semua mereka korbankan. Saudara Alvin dalam pekerjaan, wah ini bagus. Tinggalkan untuk pelayanan kesehatan. Luar biasa saudara. Dan banyak contoh yang kita bisa lihat orang berkorban untuk itu. Khususnya kepada para misionaris kesehatan. Mereka haruslah menanamkan roh, kata-kata, tabiat yang benar. Dan bahwa mereka mengikuti Yesus Kristus yang adalah model pekabaran Injil kesehatan ilahi. Di dalam melayani orang, mari kita layani dengan penuh kasih. Di dalam melayani orang, mari kita buat kata-kata yang menyejukkan hati. Kata-kata yang menyembuhkan orang. Kata-kata yang membawa orang melihat siapa diri kita. Apakah ada Kristus atau tidak. Dan ini pelayanan Injil kesehatan. Pelayanan kesehatan bukan hanya datang bawa teknik bagaimana massage, bagaimana hidroterapi, bagaimana kasih jus terapi. No. Tapi kehidupan kita bukan hanya itu. Kehidupan kita membawa orang lain untuk itu. Kenapa? Kalau kita bisa menjamah pemikiran yang penuh kasih kepada orang itu, 90% kesembuhan terjadi. Kenapa? Hasil penelitian menunjukkan 75-90% orang yang dibawa ke rumah sakit adalah masalah di sini. Di pikiran. Jadi kalau kita bisa membuat kata-kata yang baik, pelayanan yang baik, kita tunjukkan model yang Kristus berikan, itu sudah separuh jalan untuk kesembuhan orang itu. Iya. Dan kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini dia. Kristus memilih gereja, pekerjaan misionaris, pergi ajar. Kemudian lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Di Jawa Timur sudah batch kedua, mau masuk batch ketiga. Untuk pendeta-pendeta dilatih. Pak Bambang batch ketiga ya. Mau masuk ya, pendeta-pendeta. Dan dari pendeta yang ada mereka sudah buat di jemaat, mendorong jemaat untuk datang belajar sebagai misionaris kesehatan. Para pendeta, tahun depan saya tahu di Manado sudah batch keberapa Ibu Ninfa? Para pendeta yang ikut pelatihan. Batch ke pertama, tapi 17 orang. Saudara-saudara kita buat pendeta-pendeta. Supaya pendeta mendorong jemaat dan jemaat akan terjun kepada misionaris kesehatan. Ini yang harus dilakukan. Saudara yang sudah turun di bawah, lakukan itu untuk jemaat yang saudara sudah punya. Apapun jemaat kita, dorong jemaat untuk itu. Kenapa? Kenapa kita mau lakukan? Uni Timur akan melakukan untuk pendeta-pendeta. Kami di Uni Barat juga lakukan. Kenapa? Supaya pendeta pun mengerti bahwa penginjilan itu adalah penginjilan lewat kesehatan. Itu tangan kanan penginjilan. Iya. Tidak mungkin kita bawa buku Alkitab datang ke rumah ketok. Mari kita belajar Alkitab. Ditolak saudara. Tapi kalau ada orang sakit kita datang. Enak kita diterima. Dan berikutnya baru kita sampaikan pekabaran kesehatan. Di situ perbedaan yang kita bisa lihat. Dia telah memanggil setiap orang yang telah bergabung dalam pekerjaan kesehatan. Untuk bersatu dalam penginjilan. Siapa yang dipanggil? Dia memanggil setiap orang. Sini siapa? Setiap pendeta, para pekerja kesehatan. Dan gereja untuk mempertahankan kewajiban mereka penginjilan kesehatan. Pendeta. Kalau saya bilang pendeta, saya tidak tahu berapa pendeta kisi. Hanya saya dan Pastor Ong mungkin dengan Pastor Neno, siapa lagi? Berapa orang kami pendeta saya? Panggilan yang harus dipanggil, saudara-saudara dipanggil. Semua kita dikatakan di atas. Memanggil setiap orang. Untuk terjun di dalam penginjilan kesehatan. Ini tujuan pekerjaan misionaris kesehatan. Para pekerjaan misionaris kesehatan adalah pekerjaan perintis penginjilan. Dalam pelayanan firman dan pekerjaan misionaris kesehatan Injil harus diberitakan dan dipraktekkan. Ya, beritakan, praktekkan Injil kesehatan. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini untuk para perintis ini tujuannya yang kedua adalah mempersiapkan. Dia telah merencanakan bahwa pekerjaan pelayanan kesehatan harus dapat menyediakan jalan untuk pekabaran Injil kesehatan yang benar dari waktu ke waktu serta pekabaran 3 malaikat. Tadi malam saya senang karena pekabaran Injil kesehatan didasarkan pekabaran 3 malaikat. Kemudian jika rencana ini dapat dilakukan maka pekabaran itu tidak akan dilupakan atau perkembangannya akan dapat terus berkembang. Jadi kita perlu melihat bahwa bagaimana pekerjaan misionaris kesehatan ini akan maju.
Kemudian berikut kenapa? Karena ini menjadi pintu masuk yang besar. Nyonya White sebutkan, saya dapat melihat di dalam tuntunan Tuhan. Pekerjaan pelayanan kesehatan adalah sebuah pintu masuk yang besar di mana jiwa-jiwa yang sakit dapat dijangkau. Kalau saudara pergi ke rumah sakit contohnya, saudara melawat ke rumah sakit, ada orang Advent sendiri di situ. Yang lain non Advent. Siapapun mereka, saudara boleh kita berdoa, mereka sangat senang untuk didoakan. Pasti mereka mau. Soalnya ini menjangkau mereka. Mudah kita boleh berdoa. Coba kalau mereka tenang-tenang, kita boleh berdoa. Dilihatin dulu saudara-saudara. Tanda tanya melihat kita. Nah, kalau sudah di rumah sakit, sudah tahu mereka sakit. Boleh saya berdoa untuk Bapak Ibu? Enak banget. Boleh Pak. Mau didoakan? Saya mau Pak. Seringkali kami pendeta-pendeta kalau pergi melawat ke rumah sakit. Siapapun kita didoakan dalam. Kita bisa doakan mereka untuk itu. Jadi mudah. Melalui kesehatan, saudara. Untuk mendapatkan tempat di hati, lakukanlah pekerjaan pelayanan kesehatan. Maka engkau akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ini adalah cara untuk dapat mempersiapkan hati mereka agar dapat mendengarkan pengabaran kesehatan. Ya, lakukan yang kita bisa buat supaya mereka bisa dengar pengabaran kesehatan. Sebagai ilustrasi, kenapa kita lakukan ini tujuannya adalah sebagai ilustrasi. Pekerjaan pelayanan kesehatan tidak boleh dipisahkan dari pekerjaan penginjilan. Mudah-mudahan semua kita yang terjun di dalam misionaris kesehatan. Bukan hanya kesehatan yang kita majukan. Tapi tujuannya adalah penginjilan. Penginjilan. Tidak bisa kita pisahkan, saya hanya membawa kesehatan. No, penginjilan. Banyak cara yang kita bisa buat sesuatu. Kalau kita berbicara cara, kita masuk kepada center of influence yang sekarang 2 uni. Ya, mau di timur mau di barat. Kita gunakan center of influence. Itu akan gabung dengan health missionary. Wah, luar biasa saudara. Jadi luar biasa. Salah satu contoh di Car Free Day. Car Free Day, contoh ini saya kasih contoh. Ini ilustrasi, karena kita ilustrasi. Ya, bagaimana penginjilan kesehatan dan penginjilan Injil itu harus masuk. Di Car Free Day. Saya di Sudirman, Car Free Day setiap hari Minggu. Saya lihat mobil gak bisa masuk dengan alasan, kendaraan gak bisa masuk dengan alasan asap kendaraan. Kemudian terbersih di pikiran saya. Kalau asap kendaraan dilarang, bagaimana dengan asap rokok? Kita tidak ada asap kendaraan, tetapi sementara kita jalan olahraga pakai gini. Soalnya lihat ini, kita menghadap, buat satu daerah ini bebas asap rokok, sudah terlaksana. Saya katakan sama Saudara Bambang kemarin, mudah-mudahan saya bisa menghadap gubernur mereka, Ahok, kalau boleh sepanjang Sudirman itu tidak ada asap rokok. Bukan hanya satu wilayah yang kita sudah buat. Supaya apa? Supaya itu terjadi memang bebas asap. Saya jalan dengan pendeta Karpena di Madiun. Dia lihat, dia sangat sedih karena tidak ada orang Advent yang buat apapun di situ di Car Free Day. Orang buat penginjilan bisa di sana bilang, "You see pastor," dia lihat orang yang sedang pagi. Kenapa kita tidak buat di situ menjadi penginjilan? Saya mau kasih satu contoh penginjilan lewat kesehatan. Ya, saya tidak hanya renungan di sini. Kami buat di Pontianak. Ada yang dari Pontianak di sini? No. Kami buat Charobix. Ya, Charobix. Kami buat senam Charobix. Di depan toko, ruko. Kami buat ruko. Sementara kami buat, saya sementara memimpin Charobix di depan. Kemudian saya lihat hari Minggu itu banyak orang yang nonton berdiri di belakang. Saya katakan sama counterpart saya waktu itu, saudari Eva Tagalung. Sekarang dia sudah pegang klinik di Siantar. Saya bilang, "Eva, panggil mereka dulu. Suruh masuk gabung." Baru mula-mula malu mereka gabung. Saya tunggu minggu berikut, sudah gabung mereka. Saya pantau, saya bilang, "Eva terus jalan." Saudara tahu, dari mereka yang ada masuk traktat pertama. Minta diajar. Kemudian ada baptisan 2 orang dari mereka.
hanya masuk seperti itu. Kita bisa masuk, banyak cara kita bisa buat. Hanya olahraga bersama. Senam pagi. Kita bisa buat untuk itu. Satu komunitas. Disitulah kita bisa jadi misioneri kesehatan. Di mana tempat. Tidak semua harus buat charity klinik. Tidak semua harus buat. Makanya kita bergabung sekarang ini. Kita akan dengar kesaksian-kesaksian dari beberapa teman kita nanti. Kita akan tahu bagaimana misioneri kesehatan bisa jalan. Baik, tujuan penginjilan jadi tujuan penginjilan adalah pekerjaan pelayanan kesehatan dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan penginjilan. Dan ini tidak bisa dipisahkan pelayanan kesehatan dan penginjilan. Dikatakan ini adalah kedua garis usaha yang tidak dapat dipisahkan. Dengan melakukan kedua hal ini, kita dapat mengumpulkan hasil yang sangat besar bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita bisa lihat mengatasi prasangka negatif, tujuan penginjilan kesehatan. Kita masuk kemana-mana tadi saya katakan jadi prasangka yang negatif. Tapi penginjilan kesehatan mengatasi prasangka negatif. Karena sebagai alat mengatasi prasangka negatif dapat tempat hati masyarakat. Ini kutipan Nyonya White. Jadi sangat mudah menjangkau orang dengan penginjilan apa? Kesehatan. Menghilangkan prasangka-prasangka negatif yang terjadi di antara kita. Kemudian untuk mengarahkan pria dan wanita yang menderita sakit dosa kepada Kristus. Tadi dijawab sama ibu dari Papua. Ya, kesembuhan jasmani dan apa? Rohani. Ini dia. Jadi kita harus senantiasa mengingat bahwa tujuan pekerjaan misionaris kesehatan ialah mengarahkan pria dan wanita yang menderita sakit dosa kepada seseorang di mana? Di Golgota yang memikul dosa dunia ini. Jadi tujuan kita adalah penginjilan, membawa orang datang kepada siapa? Kristus. Kenapa saya bergabung di pekerjaan misionaris kesehatan? Saya senang jawaban tadi. Menolong orang lain supaya mereka bisa sehat secara jasmani, terlebih rohani. Dibawa mereka kepada siapa? Kepada Kristus. Itu tujuan kita. Tujuan kita melayani hanya itu. Membawa orang lain datang kepada siapa? Kepada Kristus. Pekerjaan misionaris kesehatan telah memberikan kepada umat manusia kabar Injil kebebasan dan kesukaran. Ini adalah pelopor pekerjaan Injil. Ini adalah praktek pengabaran Injil. Kasih Allah dinyatakan. Semua saya katakan ini kutipan Nyonya White. Jadi apa yang dikatakan hamba Tuhan luar biasa. Dan itulah jalan bagi kita untuk masuk di dalam pekerjaan misionaris. Nyonya White katakan lagi, pekerjaan misionaris kesehatan adalah untuk melayani orang sakit yang menderita. Dan ini tidak dapat dipisahkan dari apa? Dari Injil. Gak bisa. Layani orang sakit. Saya tidak tahu bagaimana pelayanan kita. Tapi pada waktu kami start, saya berada di Malang. Saya memulai pekerjaan misionaris kesehatan. Sementara saya kuliah, saya berada di Malang. Jemaat Dieng. Ini pakar-pakarnya ada di belakang. Kami memulai dengan yang disebut dengan Medical Missionary Work. MMW. Sebelum menjadi Healing Way. Kami mulai dengan MMW. Pelayanan kami ada sewa rumah, di situ kami melayani, ada hidroterapi, ada jus terapi. Tapi saudara ada yang kami layani dari rumah ke rumah. Orang-orang muslim kami massage mereka, kami bawa hidroterapi. Kami melayani dari rumah ke rumah. Dan tadi malam saya sempat ngobrol sama saudara Bambang di mobil. Kalau saya flashback ke belakang, orang-orang Dieng untuk Jawa Timur inilah misionaris pertama, misionaris kesehatan yang ada di Jawa Timur. Kenapa? Karena tahun berapa kami buka itu ya? 9 berapa ya ini ya? 94 mungkin ya. 94 kita mulai. 94, 95. 97, 98 karena saya kuliah 98. Kita buka Healing Way, MMW di mana? Di Malang. Luar biasa. Jadi saudaraku, karena kutipan-kutipan Nyonya White inilah mereka membuka itu dan terus berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa. Dan saudara-saudara di jemaat-jemaat saudara bisa buat seperti itu. Baik. Diperlukan lebih dari berkhotbah. Saudara lihat ini. Pekerjaan penginjilan bukan hanya berkhotbah. Itu termasuk usaha pribadi kepada mereka yang telah melecehkan kesehatan mereka. Dunia kita penuh dengan orang-orang yang menderita. Bukan hanya berkhotbah. Diperlukan lebih dari berkhotbah. Lakukan, datangi mereka. Buat itu secara nyata. Dan itulah pekerjaan misionaris kesehatan. Baik, Yakobus 2:17 katakan iman jika tidak disertai perbuatan adalah apa? Mati.
Kita punya iman yang kuat, pekerjaan misionaris kesehatan harus dijalankan. Nah, 1 Korintus 13:13, demikian tinggallah 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah apa? Kasih. Dan kita dituntut mengasihi sesama. Kita mengasihi Tuhan. Tuhan katakan kalau kau mengasihi aku, kasih juga apa? Sesamamu. Saya mengasihi Tuhan berarti saya mengasihi sesama. Siapapun kita. Bagaimana saya katakan saya mengasihi Tuhan, saya tidak mengasihi sesama saya? Bagaimana saya bilang mengasihi Tuhan, saya tidak mengasihi keluarga saya? Susah. Saya mengasihi Tuhan harus praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui kerja praktek, mereka harus pergi untuk memberikan perawatan kepada yang sakit. Banyak yang akan dijangkau, yang jika dengan tidak cara demikian tidak akan pernah mendengar pekabaran Injil. Kalau kita tidak mendekati mereka dengan pekabaran kesehatan, banyak yang tidak dapat dijangkau. Tapi kalau kita pergi, lakukan itu, Nyonya White sebutkan ini. Pergi untuk memberikan apa? Perawatan kesehatan kepada yang sakit, banyak yang akan dijangkau. Kalau tidak, hanya sedikit yang dijangkau. Banyak yang akan dijangkau karena kita terjun di dalam misionaris kesehatan. Kita bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Pada penglihatan terakhir yang diberikan kepada saya ditunjukkan bahwa kita tidak melakukan 1/20. Kita tidak perlu bangga saudara. Kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak ada. Tadi malam saya senang katakan, wah ini Healing Way. Ini Yafco. Ini dari 1000 Missionary. No, kita satu semua. Dikatakan kita tidak melakukan 1/20 dari pekerjaan yang seharusnya kita lakukan dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Belum. Lakukan pekerjaan ini untuk menyelamatkan apa? Jiwa-jiwa. Bawa mereka datang kepada Tuhan. Usaha-usaha umum sudah dibuat, tetapi jika gagal berusaha di bidang perorangan, kita gagal untuk itu. Ini the true missionary. Ya. Kemudian ini dia. Apa yang kita butuhkan adalah baptisan Roh Kudus. Tanpa ini kita tidak lebih pantas pergi kepada dunia daripada murid-murid setelah penyaliban Tuhan mereka. Jadi untuk melakukan tugas ini, saya tidak mau katakan tugas yang berat, tapi saya mau katakan tugas yang mulia. Bukan tugas berat, tugas yang mulia. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Kita hanya memerlukan kuasa Roh Kudus. Saya tadi tiba tepat jam 5 dan saya melihat saudara-saudara diberikan kesempatan berdoa. Saya sangat senang. Walaupun saya di luar, saya mengambil waktu berdoa. Karena inilah yang kita butuhkan. Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Saudaraku, kita tidak ada apa-apanya. Yohanes pasal 15 ayat 5 katakan bagian terakhir. Apa dikatakan? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan. Kita bisa melakukan pekerjaan misionaris kesehatan ini. Saudaraku, apabila kita memiliki penyerahan penuh dan sungguh-sungguh untuk pelayanan Kristus, maka Allah akan menghargai fakta itu dengan kecurahan rohnya. Sungguh-sungguh. Faktanya Tuhan akan berikan kuasa Roh Kudus. Tadi malam Pastor O katakan, hanya dengan kuasa Roh Kudus. Invite the Holy Spirit to come to our heart. Ya, undang Roh Kudus datang di mana? Hati kita. Supaya kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Allah tidak akan mencurahkan rohnya. Perhatikan ini. Apabila kepentingan dan pemanjaan diri sangat nyata. Tidak bisa. Wah, saya kepentingan. Saya dianggap hebat. Saya dianggap yang terbaik. No. Tuhan tidak akan curahkan rohnya untuk itu. Tapi kalau kita dengan humble, dengan rendah hati, minta kuasa Tuhan, saya mau melayani. Tuhan akan berikan untuk itu. Dan ini, kecurahan Roh Kudus pada zaman Rasul adalah tujuan awal dan sungguh besarlah hasilnya. Tetapi ini saudara-saudaraku, kecurahan ini adalah hujan awal dan sungguh besarlah hasilnya. Tetapi hujan akhir akan lebih apa? Lebih limpah. Kita sementara melakukan pekerjaan, minta kuasa hujan akhir, Roh Kudus turun sama kita. Sehingga kuasa itu akan lebih besar yang kita bisa buat.
Apabila kuasa ilahi digabung dengan usaha manusia, maka perjanjian akan tersebar bagaikan api di dalam sekam. Saya senang tadi malam. Digabung kuasa Tuhan dengan siapa? Ini. Kuasa ilahi digabung usaha manusia. Seperti api di dalam apa? Sekam. Tahu kenapa begitu sukar memadamkan api yang ada di Sumatera, di Kalimantan? Kenapa sukar memadamkan api di situ? Saudara tahu? Karena itu di bawah. Asapnya di bawah. Tidak bisa dipadamkan, dia merambat terus. Kelapa sawit. Dia lewat bawah apinya terus jalan. Susah sekali mau dipadamkan. Dari atas tapi di bawah masih nyala. Seperti ini saudara-saudara. Kalau kita gabungkan kuasa kita dengan usaha Tuhan. Usaha kita dengan kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku. Jadi kuasa yang besar. Tidak bisa dipadamkan dengan kita terus menjalankan pekerjaan pelayanan misionaris kesehatan ini. Juru kabar akan dimampukan oleh urapan Roh Kudus. Melebihi latihan yang kita dapat di mana? Saudara sudah dilatih 1000 missionary. Saudara sudah dilatih di Healing Way. Sudah dilatih di mana saja. Di institusi yang ada. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus. Urapan Roh Kudus ini lebih. Juru kabar dimampukan oleh urapan apa? Roh Kudus. Kita sudah dilatih tapi kita tidak punya kuasa kalau kita tidak bersama dengan siapa? Tuhan. Tidak ada kuasa Roh Kudus. Kita tidak mampu melakukan. Banyak yang kita tahu, sudah dilatih secara pengetahuan. Tapi apakah mampu membawa orang datang kepada Tuhan? Apa kita mampu menyentuh hati mereka? Hanya dengan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, orang-orang yang mengandalkan iman dan doa akan didesak untuk maju dengan semangat kudus. Memberitakan firman yang Allah berikan. Read Kontroversi halaman 606. Luar biasa. Hanya kita yang berserah sama Tuhan. Tuhan akan mampukan kita. Saya coba loncat. Nah, 2 slide terakhir. Pekerjaan Allah di bumi tidak akan pernah diselesaikan sampai pria dan wanita anggota gereja bersatu bekerja dan menyatukan usaha mereka bersama dengan para pendeta dan tua-tua jemaat. Makanya Departemen Kesehatan Unit Timur, Unit Barat, kami mau pendeta-pendeta bersatu dengan saudara. Bersatu dengan jemaat. Menjalankan pekerjaan misionaris kesehatan. Tanpa persatuan ini tidak akan maju. Ya, mudah-mudahan kita pulang, kita sampaikan ke jemaat. Tuhan mau kita satukan visi misi kita untuk pekerjaan apa? Misionaris kesehatan. Karena inilah penginjilan yang kita akan gunakan. Kutipan yang terakhir. Kita tidak harus menunggu jiwa untuk datang kepada kita. Kita harus mencari di mana mereka berada. Ada begitu banyak orang yang tidak dapat dijangkau Injil. Kecuali Injil itu dibawa kepada mereka. Jangan tunggu, tapi kita datang bawa Injil kepada mereka. Makanya sebagai ayat inti saya tadi, saya tidak tahu apa sudah direnungkan. 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Jika aku memberitakan Injil, tidak ada alasan bagi saya memegahkan diri saudara. Tidak ada. Karena itu pekerjaan siapa? Tuhan. Saya sudah buat KKR, saya sudah buat Health Expo, saya sudah tidak ada saudara-saudara. Tidak ada alasan bagi saya itu saya membanggakan diri, tidak ada. Tapi pemberitaan Injil adalah keharusan karena Kristus yang ada di dalam kehidupan kita yang membuat kita menginjil. Karena Kristus yang tinggal kita penuhi dengan kuasa Roh Kudus membuat kita menginjil, bawakan pekabaran kesehatan. Dan Injil itu disebarluaskan. Kenapa? Karena kalau tidak, kalimat terakhir dikatakan apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalimat itu saya tidak suka sebut sebenarnya. Tapi ini amaran bagi saya dan saudara. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan apa? Injil. Sampaikanlah kabar Injil ini melalui apa? Penginjilan kesehatan. Jadilah misionaris kesehatan. Yang Tuhan akan gunakan saudara. Dengan kuasa Roh Kudusnya. Dengan bergantung kepadanya. Maka kita akan membawa orang-orang datang. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan kita hidup lebih dekat kepadanya. Tuhan memberkati kita.